Selamat sore teman-teman, berjumpa lagi dengan saya FX Ari Agung Prastowo di acara Hard Talk, hasil riset diseminasi Universitas Pajajaran. Sore kali ini kita kedatangan tamu luar biasa, dosen muda dari Fakultas Farmasi yang hasil risetnya sudah mulai diakui untuk dikomersialisasikan. Ya, tidak berlama-lama, mari kita langsung berkenalan. Selamat sore Teh. Selamat sore. Ya, Teteh bisa menyapa teman-teman yang ada di podcast Hard Talk. Oke. Boleh memperkenalkan diri Teh? Ya. Halo teman-teman semua, saya Rizky Amalia, saya dosen di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran di Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Saat ini saya juga Kepala Laboratorium Biologi Sel dan Molekular. Saya, walaupun saya dari farmasi, S1 saya bidangnya kimia, dari kimia Unpad, terus S2-nya di biokimia, dan S3-nya lebih ke biologi, akhirnya biomedis, jadi ilmu kedokteran dasar di University of Tsukuba. Oh, Jepang. University of Tsukuba, Jepang. Beragam ya Teh, tapi secara keilmuan itu linear atau tidak? Linear. Soalnya lagi musim tentang linearitas soalnya. Sejauh ini karena walaupun S1-nya kimia dan bidang keahliannya di sana biokimia. Jadi dari kimia, biokimia, makin biokimia dan lama-lama lebih ke aplikasinya ke biomedis. Oh, jadi semakin spesifik begitu ya. Spesifik, ya. Dari tahun berapa di Fakultas Farmasi Teh? Dari tahun 2018 setelah saya lulus S3 di Jepang, tahun 2017 akhir dipanggil pulang untuk kemudian langsung menjadi kepala laboratorium. Dosen dulu di bulan Maret 2018 dan pengangkatan kepala labnya itu Agustus 2018. Agustus 2018 berarti sekarang sudah 4 tahun ya? 4 tahun sebagai kepala laboratorium. Aktivitasnya sehari-hari apakah di lab terus-menerus atau juga mengajar di dalam kelas? Iya, tentu saja karena dosen pasti juga mengajar, karena kita juga selain riset juga kita harus mengaplikasikan ilmunya, mengajarkan ke mahasiswa, tapi memang lebih banyak waktu saya di laboratorium untuk meneliti. Kayak kemarin waktu zaman COVID, orang-orang libur ya saya tetap riset di lab. Oke, jadi Tata tetap masuk terus. Masuk. Produktif ya di lab ya? Ya. Nggak takut COVID ya? Kemarin saya juga jadi salah satu validator untuk tim COVID Unpad. Oh, jadi memang gitu. harus bertugas. Harus bertugas. Ya. Tapi so far sejauh ini aman? Aman. Keluarga juga aman? Aman. Malahan saya dapat COVID-nya bukan dari kampus, malahan dari keluarga. Nah, kadang suka begitu ya. COVID ini sulit untuk ditebak juga. Iya, tadi bicara tentang aktivitas Teteh ya, saya panggilnya Teteh saja supaya lebih enak. Aktivitas Teteh di laboratorium. Aktivitas terakhir apa Teh di laboratorium? Atau sedang melakukan riset apa sekarang? Oke, sekarang saya fokus risetnya sesuai dengan nama laboratoriumnya biologi sel dan molekular. Jadi memang fokus risetnya ke biologi sel, ke molekular. Biologi sel dan molekular gitu ya. Apa itu bahasa sederhananya? Bahasa sederhananya. Saya juga bingung soalnya. Sebenarnya kalau spesifikasi dari biologi sel tuh banyak gitu ya. Ada yang kemudian kalau saya bidangnya itu lebih ke kanker signaling, terus nanti juga ke arah genome editing. Jadi sebenarnya kita bisa mengedit DNA, genom dari suatu sel. Itu dalam sel hidupnya Pak sebenarnya. Sekarang sudah banyak sekali teknologinya. Mengedit gitu ya? Mengedit. Kalau dalam perspektif komunikasi, bicara mengedit itu kan salah satunya juga ya membuat sesuatu yang tidak bagus menjadi bagus gitu ya. Kalau dari perspektif farmasi, apa ini teh maksudnya mengedit DNA itu tadi? Oke, sebenarnya kedepannya pengobatan itu kalau sekarang kita kalau sakit kita makan obat gitu. Tapi ada beberapa penyakit yang memang misalnya akibat dari kerusakan DNA, ada perubahan DNA atau DNA-nya memang punya mutasi bawaan diberikan oleh orang tua misalnya. Nah, kedepannya kita juga bisa melakukan terapi gen, jadi langsung targeted gennya yang kita rubah atau nanti sesuatu yang kemudian meregulasi gen itu yang kemudian kita rubah. Nah, itu yang disebut dengan genome editing. Oke, genome editing dan kemudian tadi cancer gitu ya. Itu produk apa yang sudah dihasilkan dari hasil riset tersebut ya? Oke. Apakah sudah mohon maaf, apakah sudah bermanfaat bagi kita publik gitu ya? Karena
cancer itu tadi saya kira masih menjadi salah satu penyakit yang ditakuti oleh publik juga gitu. Oke. Ya. Ya, kalau ditanya apakah saya sudah menemukan obat, Ya. tentu saja belum. Belum. Masih jauh karena memang penelitian saya basic untuk kemudian menemukan apa saja kemudian yang menjadi penyebab kankernya gitu. Kalau yang orang bahan alam misalnya menemukan obatnya, saya justru menemukan sumbernya, mutasinya, hal-hal yang menyebabkan penyakit itu apa, seperti itu. Nah, hasil temuan Teteh nih, apa itu mayoritas penyebab cancer itu sendiri? Sebenarnya, supaya kita lebih bisa menjaga diri gitu. Apakah makanan atau apa gitu? Banyak faktor. Banyak faktor. Banyak sekali faktor dan bisa juga lingkungan. Tapi kalau memang kita sudah membawa faktor resikonya, bisa itu kemudian menjadi tercetus akibat dari faktor lingkungan, seperti itu. Faktor lingkungan itu maksudnya gimana ya Teh? Soalnya kan selama ini yang sering mengemuka, berkembang berkaitan dengan penyakit cancer itu adalah ini karena makan ini makan produk ini gitu. Saya nggak bisa sebut merek nih di sini, nggak enak juga. Nah, apakah betul semata-mata faktor makanan atau ada faktor yang lebih katakanlah dominan dalam hal ini untuk kita menderita cancer itu tadi? Oke. Kalau saya mengajarkan ini, kalau kuliah biasanya dalam satu mata kuliah namanya konsep karsinogenesis. Nah, berapa SKS ini? Itu 2 SKS dan saya menerimanya mahasiswa S2 gitu. Oke. Tapi saya singkatkan saja. Jadi banyak faktor gitu. Ada faktor lingkungan, makanan, radikal bebas yang kemudian berperan dalam menjadi pencetus terjadinya kanker itu. Nah, sekarang memang pengobatannya itu udah diarahkan berbagai macam gitu. Tadi kalau memang pakai yang rusak adalah DNA-nya, berarti nanti kita akan bisa pakai yang tadi genome editing untuk kemudian merubah. Jadi peluang katakanlah proses penyembuhan kanker saat ini semakin tinggi gitu ya Teh? Iya, tapi sayangnya karena tadi kanker itu banyak faktor dan biasanya dari satu orang yang menderita dengan orang yang lainnya itu akibat dari faktor yang berbeda, obatnya bisa jadi tidak sama. Seperti itu. Makanya harus ada yang kita sebut personalized medicine. Jadi benar-benar kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa dari satu orang dan benar-benar ditangani sesuai dengan penyebabnya itu tadi. Jadi betul-betul orang itu dikatakanlah di profiling gitu ya, diteliti gitu ya, penyebab utamanya apa, sehingga kemudian obat yang cocok apa gitu ya. Iya, atau memang kalau memang tidak ada obat yang cocok, masa depannya ya itu tadi kita pakainya langsung terapi gennya. Oh, terapi gen. Iya. Oke. Dari hasil riset Teteh ini sebenarnya produk utamanya apa yang dihasilkan? Sudah ada produknya atau masih katakanlah eksperimen atau modeling atau apa? Atau sudah ada produknya ini sebenarnya? Sebenarnya produk yang sekarang sudah dikembangkan itu bukan yang langsung berhubungan dengan riset saya, tapi kayak produk yang nantinya bisa digunakan untuk riset-riset kanker, riset-riset yang mengarah kepada genome editing, maupun kalau kita mau overproduksi atau produksi protein dalam jumlah besar yang nantinya bisa dipakai untuk terapi. Walaupun itu memakai prinsip yang sama tadi, pakai yang biologi sel molekuler. Ada namanya dari produk itu? Oke. Sejauh ini yang sudah saya kembangkan adalah yang kita sebut sebagai reagen transfeksi. Reagen transfeksi. Jadi reagen transfeksi itu adalah suatu reagen yang berperan untuk membantu masuknya suatu DNA ke dalam sel. Jadi kalau tadi kita misalnya mau melakukan editing seperti itu, ya mau diedit DNA-nya tadi. Kita harus memasukkan sesuatu untuk sumber editingnya. Sesuatu itu apa? DNA-nya. Jadi kalau kita lihat dari aliran informasi genetik, itu DNA berubah menjadi jadi mRNA, terus nanti jadi asam amino. Nah, kita akan masuk ke proses awalnya, masukin DNA-nya, nanti minta tubuh untuk merubahnya menjadi protein. Jadi itu DNA orang yang terkena kanker katakanlah, dimasukkan ke alat tersebut atau? Oke, dia bukan alat, dia reagen chemical seperti itu. Ini supaya jelas nih, alat atau bukan, ini harus dijelaskan gitu. Jadi dia adalah suatu
polimer, yang saya kembangkan polimer, walaupun sebenarnya kalau yang sudah beredar di pasaran itu berbagai macam, bisa pakai lipid. Intinya sesuatu yang nantinya menjadi vehicle, mobil yang untuk membantu masukin si DNA-nya ke dalam sel, seperti itu, truknya yang untuk membawa ke dalam. Dimasukin ke Iya. pasien katakanlah begitu. Kalau yang sekarang digunakan transveksi karena genome editing sendiri. Kalau kita pakai metode terbaru misalnya CRISPR-Cas9 system, nanti bisa mungkin kalau ada yang mau ngecek itu apa, pakai CRISPR-Cas9 system, walaupun di FDA sendiri sebenarnya belum diizinkan untuk langsung ke human karena ada faktor etik di sana, bisa jadi ada off target effect dan lain sebagainya. Sekarang kita hanya menggunakannya pada sel dulu atau pada hewan coba, seperti itu Pak. Nah itu reagen itu bisa kita pakai nanti untuk meneliti misalnya faktor-faktor penyebab, terus juga apakah kelebihan protein tertentu bisa menyebabkan terjadinya kanker. Atau bahkan untuk vaksin. Untuk vaksin itu kan ada yang pakai protein base gitu, yang nantinya proteinnya bersifat sebagai antigen yang nantinya merangsang sistem imun, seperti itu. Nah itu juga kita bisa memproduksinya tadi pakai sel. Jadi nanti si tadi DNA itu membawa informasi genetik tentang sesuatu yang mau kita ekspresikan, yang mau diproduksi, seperti itu. Ini tadi bicara tentang vaksin nih, saya potong sedikit bicara vaksin. Ini lagi rame. Saya berharap sih nanti kita bisa menghadirkan narasumber yang ahli di bidang vaksinasi. Karena sedang rame, konon katanya vaksinasi ini akan menyebabkan beberapa hal di kemudian hari, termasuk peristiwa yang saat ini sedang kita lihat di televisi di Korea Selatan, peristiwa banyaknya yang meninggal di sebuah acara Halloween. Salah satunya diduga bisa jadi karena katanya penyebab dampak vaksin di kemudian hari. Tapi ini bukan bahan, belum ada evidence base. Betul, belum ada buktinya dan saya perlu mengklarifikasi kepada ahlinya. Kembali ke produk riset Teteh tadi, boleh tidak diceritakan pelan-pelan Teh, diulang kembali bagaimana proses kerja dari produk hasil riset Teteh tadi? Oke, boleh saya cerita dari sejarah? Boleh. Saya meneliti ini dulu. Dengan senang hati. Supaya penonton kita juga lebih tahu gitu. Oke, jadi awalnya sebenarnya waktu saya membuat formulasi ini saat saya sekolah di Jepang. Sebenarnya waktu itu tantangan dari profesor saya hanya satu. Jadi waktu itu kita mau saya waktu itu tugasnya salah satunya adalah untuk membuat struktur dari protein. Nah, untuk membuat struktur protein itu, saya membutuhkan protein dalam jumlah yang sangat banyak. Dan waktu itu, kalau saya pakai produk komersial reagen transveksi tadi, itu akan sangat mahal cost riset saya. Akhirnya waktu itu ditantang, bisa nggak? Kan kamu nih orang kimia ya, S1-nya gitu. Pasti udah tahu tuh tentang kimia setidaknya gitu. Bisa nggak pakai polimer? Nah, pas saya baca, memang ternyata bisa pakai polimer seperti itu. Ada berbagai polimer yang mungkin seperti itu. Walaupun beberapa polimer itu justru menyebabkan kematian sel gitu. Nah, jadi kita harus mengoptimasi bagaimana caranya dia mampu membawa DNA dengan efektif tapi tidak menyebabkan kematian sel. Nah, itu yang saya lakukan. Basic risetnya saya lakukan di sana, walaupun kemudian tidak semua yang sekarang jadi reagen transveksi itu diselesaikan di sana. Saya teliti lagi di sini di Indonesia. Ya. Di farmasi atau di farmasi. Seperti itu. Nah, waktu itu sudah di sana tuh intinya sudah tahu bahwa polimer ini bisa tidak bisa dan lain sebagainya gitu. Dan waktu itu yang pertama kali membuat saya tertarik adalah waktu teman saya yang orang Vietnam pulang, sebelum dia pulang dia bertanya ke saya, Kiki boleh nggak saya minta formulasi yang kamu bikin kemarin? Terus saya tanya kenapa gitu, kan ada yang komersial gitu, kalau pakainya dikit ya komersial aja. Dan beliau waktu itu bilang, saya dari Vietnam gitu, dan kita sama-sama negara berkembang. Pasti reagen yang di sini seolah-olah murah, di sana itu jatuhnya akan mahal. Di sana tuh maksudnya di Vietnam. Waktu dia bilang. Terus dari situ saya berpikir, oh benar ya, berarti nanti pas saya pulang ke Indonesia juga saya pasti akan merasa bahwa beli itu jadi susah di Indonesia seperti itu. Makanya pas sampai di sini, bagaimana caranya saya melakukan riset dengan segala
keterbatasannya, ya Bapak tahulah. Nanti saya tanyakan. Oke. Dengan segala keterbatasannya tapi tetap bisa produktif gitu. Itu kan yang jadi tantangan kita dosen, dan kemudian beberapa dosen yang biasanya baru pulang sekolah akan diem dulu gitu karena alat ini nggak ada, alat itu nggak ada, reagen ini mahal, reagen ini susah masuk dan lain sebagainya. Makanya pas sampai di sini, oh ya saya butuh reagen itu, kan kemarin saya udah ngerjain nih di sana, saya formulasi ulang aja, saya tambahin, saya kombinasi dan lain sebagainya hingga jadilah satu formulasi seperti itu. Nah, formulasi itulah yang kemudian sekarang dikomersialisasikan sebenarnya. Jadi tahun ini saya dapat kedai reka. Jadi tahun sebelumnya saya dapat proposal risetnya, tahun ini kedai reka untuk komersialisasinya, dan kebetulan saya dapat partner yang sangat mendukung sekali, Prodia Diagnostic Line. Jadi mereka benar-benar profesional untuk semuanya. Nah, dari situlah yang kemudian sekarang sudah mulai kita sedang mengajukan izin edar seperti itu untuk produk ini. Nah, kembali ke tadi cara kerjanya, jadi reagen transveksi itu adalah chemical reagen, bukan alat. Bukan alat. Jadi dia cuma, kalau ngelihatnya cuma kayak cairan gitu. Oke, cairan Dan jumlahnya sangat kecil. Yang komersial itu 400 sampai 500 mikronya dijual di harga 8 juta sekian. Oh, mahal juga. Mikro ya. Iya. Mikro itu 500 mikro berarti setengah mili. Produknya mahal. Kebayang nih ya, waktu riset pasti ngeluarin banyak juga nih. Ya, untuk optimasinya alatnya ternyata itu lumayan cost-nya tinggi gitu. Okay. Nah, jadi tadi polimer yang kemudian dipakai untuk membawa DNA yang nanti sudah membawa informasi genetik sesuai dengan protein yang mau kita ekspresikan, yang mau kita dapat, mau kita produksi, seperti itu. Jadi dia nanti membawa, kalau kita dalam proses, kalau pakai bakteri, ada yang kita sebut sebagai transformasi, jadi memasukkan DNA ke dalam bakteri. Nah, kalau kita pakainya sel yang lebih tinggi, kayak sel mamalia, sel yang eukariot, seperti itu, kita harus punya sistem pembawa yang nantinya seolah-olah bisa bersatu dengan membran sel, gitu. Dan nanti membawa lagi, udah masuk ke dalam sel, membawa lagi ke inti sel, seperti itu. Nah, itu yang kita kembangkan. Dan ini sebenarnya manfaatnya banyak. Kedepannya kalau untuk produksi vaksin, antibodi, untuk produksi protein-protein yang terkait terapeutik, dan dia harus diekspresikan di sel mamalia, bukan di sel bakteri, seperti itu, kita butuh reagen ini. Nah, kalau di luar negeri, reagen ini tuh udah jadi reagen reagen yang pasti ada di setiap laboratorium molekular biologi sel, seperti itu. Kalau di Indonesia berarti posisinya ada di lab-lab di rumah sakit begitu? Bukan, atau di mana? Di lab riset biasa. Di lab riset. Nah, melalui program kedai reka itu sebenarnya waktu itu seperti ada keraguan pemberi dana waktu itu. Ini Indonesia sudah sampai ke titik ini belum gitu. Jadi melalui program kedai reka itu kami diminta untuk survei pasar. Kami diminta untuk memproduksi 100 pack, dibagikan kepada 100 peneliti se-Indonesia. Jadi kami harus bikin database. Kebetulan dibantu oleh UNPAD. Nanti nih Hari Kesehatan Nasional kami akan ikut pameran UNPAD di sana, dan di pameran itu kami akan membagikan form untuk nantinya mendapatkan 100 responden itu. Nah, dibagikan dan kemudian dilihat apakah mereka puas dengan produk ini. Kalau mereka sudah pernah pakai produk yang komersial yang selama ini sudah beredar, nanti kita jual lebih murah. Jadi waktu itu Prodia bilang kita nggak usah jual terlalu murah, tapi memang yang pasti kita punya produk dalam negeri dengan ketersediaan tinggi, seperti itu. Kalau nanti kita pandemi lagi atau orang tiba-tiba riset butuh segera, ini kita sudah punya, seperti itu. Nah, tadi kembali lagi, kalau tadi yang di pasaran 400-500 mikro 8 juta, yang nanti kita akan pasarkan itu 4 juta untuk 1 mili gitu. Jadi 4 juta untuk 1 mili. Langsung berhemat 75%. Tapi fungsinya tetap sama. Nah, itu yang mau kita bandingkan sekarang, membagikan 100 pack tadi ke peneliti se-Indonesia, apakah kemudian mereka puas dengan reagen ini, dan apakah ini sudah memenuhi kebutuhan mereka atau tidak gitu, dan apakah nanti 100-nya itu terserap oleh pasar atau tidak gitu, terserap oleh orang-orang mau menerima atau tidak. Kalau memang ternyata tidak semuanya terserap, berarti bisa kita simpulkan bahwa
belum 100%, tidak banyak orang di Indonesia yang sudah mengerjakan itu. Walaupun tentu saja saya sudah sempat ngobrol sama beberapa teman-teman peneliti, memang rata-rata tuh sudah ingin ke arah sana, tapi tadi reagennya harganya lumayan ya gitu, teknologinya tekniknya ternyata butuh skill tinggi gitu. Nah, kemarin ada yang bilang bagaimana kalau bikin video atau mengajarkan. Nah, itu yang kami sekarang dibantu oleh Prodia untuk bikin kayak video produk, information kit dan lain sebagainya. Teteh dalam hal ini sebagai komunikator gitu ya, untuk bisa disampaikan kepada yang lain bagaimana cara membuat produk ini dengan hasil riset Teteh tadi ya. Bagaimana mereka memanfaatkan produk ini. Iya. Berapa lama sih tadi Teh riset ini? Memakan waktu berapa lama? Kan sebelumnya udah dikerjakan di Jepang, saya sekolah 4 tahun tuh. 4 tahun di Jepang? Di Indonesia saya teliti selama 2 tahun lebih. Jadi kurang lebih 6 tahun 6 lebih tahun, iya. Produk Teteh ini betul-betul melalui ya uji riset laboratorium. Nah, saat ini tadi sudah mendapatkan mitra untuk mengkomersialisasikan. Apakah posisi produknya ini sudah bisa didapat dengan mudah atau masih tadi harus diuji coba terhadap 100 peneliti dulu? Yang diuji coba itu adalah pasarnya. Apakah pasarnya ada? Pasarnya yang dites gitu, bukan reagennya. Kalau kita sudah pakai QC, kita sudah bikin tahapan quality controlnya, dan itu juga peralatan laboratoriumnya juga sudah tersedia semua. Jadi kita lakukan QC-nya, hasil risetnya sudah ada. Yang dites itu adalah apakah Indonesia membutuhkan ini atau tidak. Nah ini gitu. Saya tadi tertarik dengan hal itu. Saya ingin menekankan terkait dengan hal itu tadi. Apakah Indonesia sudah sampai di level ini? Begitu tadi Teteh kurang lebih menyampaikan. Ini maksudnya apa ini Teh? Apakah secara medis Indonesia masih tertinggal jauh gitu ya? Atau bagaimana ini? Karena fokus riset Indonesia sekarang belum ke arah genome editing yang begitu-begitu sekarang. Fokusnya misalnya pengobatan, karena Indonesia kaya akan sumber daya floranya seperti itu, lebih banyak ke bahan alam biasanya. Nah, jarang yang kemudian menyentuhnya lebih spesifik ke protein terapeutik atau yang lain sebagainya yang tadi butuh reagen ini. Nah, walaupun ternyata yang tadi saya bilang pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Batan, di BRIN, ternyata mereka paham kok reagen ini. Mereka bahkan pas tahu, Unpad bikinnya ini ya gitu. Sampai ada yang bilang tuh, Unpad bisa bikin ini, masa kita nggak bisa gitu. Bahkan teknologinya sebenarnya tidak sesuatu yang harus rumit katakanlah ya. Gitu. Jadi kita cuma tinggal bikin formulasi, intinya tadi cuma sitotoksisitas rendah, dia membunuh selnya rendah, tapi dia mampu memasukkannya lebih banyak gitu. Itu saja prinsip dasarnya gitu. Nah, ya tadi kita mau tes nih, apakah kemudian Indonesia butuh atau tidak. Wah, bukan berarti Indonesia belum sampai ke sana, tapi mungkin fokusnya belum semuanya ke sana. Kalau misalkan ternyata hasil riset pasarnya mengatakan Indonesia belum butuh Teh. Vietnam tadi katakanlah, teman Teteh ternyata lebih membutuhkan. Teteh mau setia di Indonesia atau mau ke Vietnam tadi? Itu pertanyaan sulit. Pertanyaan sulit Teteh. Iya. Kenapa? Ya kalau kita baru pulang sekolah, baru pulang dan di sana dengan segala fasilitas yang ada, pasti itu akan jadi pertanyaan sulit. Ketika sampai di Indonesia kayak kita nggak bisa mengerjakan apa-apa, mau pakai ini nggak ada, mau pakai itu nggak ada. Mungkin itu juga yang menjadi faktor kenapa reagen ini tidak dipakai. Karena tadi kalau kita udah memasukkan DNA, untuk melihatnya kita butuh beberapa peralatan advance gitu, dan itu tidak semua laboratorium di Indonesia punya. Gitu. Oke, saya kira ini menjadi catatan penting untuk para pengambil kebijakan, bukan hanya di level Universitas Padjadjaran, melainkan juga di level pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan ataupun BRIN, untuk bisa menyediakan alat-alat penunjang untuk bisa menghasilkan produk-produk riset yang lebih baik. Karena saya kira sumber daya peneliti di Indonesia tidak kalah jauh dari peneliti di luar negeri. Ya Teh, sepakat ya Teh? Sepakat. Karena banyak orang kita yang akhirnya jadi peneliti di luar karena pas pulang nggak ada apa-apa, kita di sana aja gitu. Jadi banyak peneliti ya bingung ya mau pulang ke Indonesia atau mau stay di sana karena ternyata secara ya tadi peralatan di sana jauh lebih mendukung gitu ya. Makanya dengan reagen ini setidaknya
itu barang lebih murah tersedia di Indonesia. Semoga meneliti lebih jauh ke arah molekular basicnya juga makin baik gitu, dan atau bisa dimanfaatkan oleh industri vaksin nanti, karena vaksin juga ada vaksin yang rekombinan, jadi itu memanfaatkan sel bakteri atau apapun untuk memproduksi protein bahan baku dari si vaksinnya. Nah itu juga kita bisa butuh reagen transfeksi jadi, ini. Reagen ini bisa digunakan untuk produsen vaksin. Iya. Yang berbasis rekombinan. Yang berbasis rekombinan supaya tahu tadi. Supaya bisa mengekspresikan, mendapatkan protein dalam jumlah banyak. Oke. Fungsinya untuk apa itu? Mendapatkan atau tahu protein dalam jumlah banyak. Karena gitu, protein itu nanti jadi bahan baku vaksinnya. Kalau misalnya Sinovac, kan, saya sebut merek nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Karena ini udah umum. Sinovac kan udah umum, nggak apa-apa. Sinovac itu kan pakainya bakteri yang dilemahkan atau dimatikan, seperti itu. Nah, ada beberapa vaksin yang tipenya adalah dia pakai protein spesifik yang nantinya bisa membangkitkan sistem imun. Nah, produksi proteinnya ini bisa kita lakukan dengan sel mamalia. Bagaimana caranya? Kita butuh reagen transfeksi ini untuk membawa masuk DNA ke dalam selnya hingga nanti menggunakan si sel itu untuk memproduksi vaksinnya. Oke. Jadi sebenarnya tadi kan reagen yang Teteh hasilkan ini memiliki banyak fungsi ya. Iya. Selain vaksin, cancer, dan juga tadi edit DNA. Saya kira ini produk yang sangat luar biasa, sangat inovatif gitu ya untuk dunia medis mungkin di Indonesia, sehingga bisa membantu masyarakat ya, membantu publik di mengatasi persoalan-persoalan penyakit di Indonesia. Ya, ini menarik ya, Teh. Nggak kerasa ini sudah menjelang 30 menit diskusi kita. Saya pengen tahu suka duka Teteh menjalankan riset ini di Indonesia. Ya, di Jepang ataupun di Indonesia. Atau kebanyakan duka di Indonesia daripada di Jepang ya. Ya, mungkin posisinya saat itu berbeda. Ketika saya di Jepang, saya sebagai student, tentu saja kalau student di sana kan benar-benar kita hanya melaksanakan riset. Kita tidak pernah berpikir soal funding, laporan keuangan, Bapak tahu maksud saya apa, dan lain sebagainya. Ternyata sama kok. Kita sama penderitaannya ya. Penderitaannya sama. Jadi itu kalau di luar negeri, karena posisinya saya adalah sebagai researcher, sebagai student maksudnya. Kalau waktu itu saya posisinya adalah sebagai dosen juga, di sana mungkin masalahnya sama, walaupun kalau di sana tidak punya masalah dengan peralatan gitu, tapi tadi untuk laporan, funding dan lain sebagainya gitu. Nah, di Indonesia memang kita harus lebih bekerja keras untuk funding itu, dan yang jadi permasalahan selanjutnya adalah biasanya di Indonesia tuntutan untuk dapat produknya itu lebih besar, padahal kayak riset-riset basic kayak tadi, saya kenapa produknya reagen transfeksi bukan terapi untuk kansernya gitu. Itu karena terapi kansernya itu masih lama kalau saya jadikan produk gitu. Saya butuh penelitian 15-20 tahun sampai ke ujung seperti itu. Jadi saya mengeluarkan yang kemudian kayak penelitian sampingannya yang memang bisa langsung dikeluarkan seperti itu, sebagai kayak apa ya, penyeimbang untuk luaran dari riset-riset funding yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi peralatan yang pasti. Tadi saya pulang 2017, jadi dosen 2018, saya butuh waktu 3-4 tahun untuk kemudian merasa bahwa saya sudah siap untuk melakukan riset tertentu seperti itu, karena tadi peralatannya harus kita cicil dikit-dikit untuk ditingkatkan. Untungnya tadi misalnya kayak kedai reka lumayan, kemudian kita boleh upgrade alat, boleh menambah alat yang kecil-kecil gitu, yang kemudian alat basic yang itu pun susah misalnya di Indonesia. Nah itu tadi kalau memang boleh kepada pemangku kebijakan. Boleh, sampaikan. Ya, kalau di laboratorium kita mau hasil risetnya bagus, kalau mau papernya bagus, terutama untuk penelitian laboratorium kita sangat membutuhkan peralatan yang baik. Walaupun saya boleh mengatakan bahwa di farmasi itu semua sudah lumayan terfasilitasi seperti itu, walaupun ya kita harus bekerja keras seperti itu. Dan ya sekalian ini ya, promosi kalau farmasi Unpad dibandingkan farmasi lain, sepertinya kalau untuk laboratorium biologi selnya oke lah, kami punya, bisa dibandingkan sama tetangga yang di Bandung, yang institut. Jadi kita cukup bangga dengan peralatan kita ya. Kalau yang itu seperti itu, tapi walaupun tadi agak berdarah-darah sebenarnya untuk itu, tapi ya mungkin ya berjalannya waktu semuanya akan bisa lebih
lengkap nantinya. Kalau sukanya apa ini dari produk riset ini Teh? Oke, saya terus terang merasa sangat terbantu dengan saya dapat partner yang sangat mendukung seperti itu Prodia Diagnostic Line. Karena misalnya saya bertanya sesama rekan yang dapat ke DRK, jarang yang kemudian benar-benar industri profesional yang bersedia seperti ini. Gitu. Ini industri profesional, mereka sudah memiliki ISO, saya lupa ISO berapa yang memang untuk produksi beberapa peralatan, bukan peralatan, reagen-reagen khusus seperti itu kalau nggak salah yang terkait dengan imunologi. Nah, dan profesional orang yang mulai dari kayak waktu kita bikin MOU legal segala macam itu legal Unpad, legal mereka tuh kayak bareng-bareng gitu, bener-bener ya dari awal tuh dipikirkan sampai ke akhirnya gitu. Dan sehingga sekarang produk Teteh sudah siap untuk dikomersialisasikan. Sudah siap komersialisasi dan sekarang kita sedang pengajuan izin edar, kita sudah punya merek. Mungkin juga nanti bisa ini namanya Transgen nama mereknya. Itu juga ketika pemberian nama, nah peneliti di Indonesia macam saya itu biasanya tidak banyak berpikir soal nama apalah segala macam. Nah ternyata industri sudah punya cara berpikir yang berbeda ya. Bagaimana namanya terlihat komersial, menarik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Teh. Ini tanpa terasa kita sudah cukup lama berbincang-bincang. Satu statement terakhir yang bisa Teteh sampaikan untuk para peneliti di Indonesia. Oke, ini terutama untuk peneliti yang baru pulang dari luar mungkin ya. Boleh. Kemarin saya dengar ada beberapa teman yang kita bisa ngelakuin apa di sini. Mungkin kalau untuk awal jangan dulu bertanya kita bisa melakukan apa, lakukan apa yang kita bisa dulu gitu, baru kemudian bertahap semuanya pasti akan jadi lebih baik ya. Walaupun saya sendiri kadang masih berpikir saya mau postdoc aja keluar, saya mau jadi dosen aja di luar, tapi pada titik tertentu akhirnya ya udahlah gitu. Bukan berarti kemudian Indonesia tidak mendukung kita gitu, tapi memang mereka pemerintah punya banyak hal yang harus dipikirkan mungkin, dan mungkin belum sampai harus memikirkan kita peneliti di Indonesia. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Baik rekan-rekan Hard Talk, terima kasih atas diskusi kita pada sore hari ini. Dari diskusi kita pada sore hari ini kita tahu bahwa kita memiliki banyak sumber daya yang berkualitas, kita memiliki banyak peneliti yang mumpuni, yang bisa berkontribusi untuk perbaikan negeri ini. Maka mari kita dukung para peneliti, mari kita optimalkan segala sarana prasarana untuk para peneliti untuk menghasilkan produk-produk yang lebih baik demi kemaslahatan publik. Sampai jumpa pada Hard Talk episode selanjutnya.